Tentunya seluruh pemirsa Bisikan Roma rahimakumullah. Kali ini kehadiran saya tidak bersama seorang narasumber, melainkan ditemani oleh teman setia saya, Mr. Steinberger. Dan sudah 50 tahun lebih gitar ini menemani saya keliling Indonesia, bahkan ke beberapa negara di dunia, tentunya untuk menyampaikan pesan-pesan Allah SWT, pesan-pesan Rasulullah SAW, dan tentunya juga dengan menghibur secara baik dan berakhlak. Nah, kemarin saya baru pulang dari beberapa kota, di antara ada di Pulau Jawa, Sumatera, antara ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Alhamdulillah wa syukurillah, subhanallah, banyak kiai-kiai yang menyatakan, Bang Haji, saya di belakang Bang Haji. Allahu Akbar. Bahkan ada seorang pejabat penting di sebuah provinsi, ketika dalam satu acara ramah tamah yang dihadiri oleh seluruh pejabat daerah, bahkan dihadiri oleh gubernurnya, ketika beliau berpidato menyatakan, Bang Haji, 90% rakyat Indonesia mendukung Bang Haji. Masya Allah, subhanallah. Dalam hati saya, bukan mendukung saya, mendukung Kiai Madudin misalnya. Nah, itulah subhanallah walhamdulillah, ternyata banyak umat juga yang telah tercerahkan dalam menyikapi polemik nasab ini, ya, karena memang begitu terang benderang yang hak dan yang batil melalui media sosial tentunya. Alhamdulillah, kemarin tanggal 4 September saya telah melantik MPW Fahmi Tamami Provinsi Jambi, dan insya Allah nanti pada tanggal 15 September tahun ini Soneta Group akan tampil di dalam penutupan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ yang ke-30 di Samarinda, insya Allah. Selama ini saya mengelilingi Indonesia dengan penuh bangga, terharu, bersyukur kepada Allah SWT menjadi pribumi bangsa ini. Kenapa? Indonesia, Masya Allah, banyak ungkapan seperti sepotong surga yang dilemparkan Allah ke bumi. Kenapa? Dia jannah, kebun, di mana-mana hijau, buahnya ranum, tanahnya subur, lautnya biru, menghasilkan ikan yang luar biasa, hasil buminya luar biasa. Bangga kita sebagai anak-anak Indonesia. Tapi kemarin ketika saya tour show di beberapa tempat di wilayah Indonesia, saya menjadi sedih dan perih ketika saya mengingat ada seorang oknum Bahalawi yang mengatakan dengan begitu yakin bahwa Pulau Jawa adalah pintu tarim, Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Sakit hati saya. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Fagil Muqaddam, Muhajir Allah Madnisaan, Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan pintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar daripada para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Begitu mudahnya orang asing ini, Bahalawi, mengklaim bahwa Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ternyata memang ini sudah terencana dengan sangat baik. Ada kelompok yang memalsu-malsukan kuburan di seluruh Jawa, Kalimantan, di mana-mana dibuatlah kuburan-kuburan palsu, Habib, ini Habib Fulan, Habib Fulan.
Sehingga ada seorang Bahalai mengatakan, tuh lihat, Pulau Jawa penuh dengan makam-makam Habib. Pulau Jawa, pintu Tarim. Tarim adalah salah satu kota yang mereka sucikan di Yaman. Ya. Nah, kemudian ada lagi sekelompok orang yang memasukkan tokoh-tokoh, membelokkan sejarah tokoh-tokoh bangsa. Wali Songo adalah Bahalawi. Pahlawan-pahlawan Indonesia adalah Bahalawi. Klaim-klaim seperti ini ternyata memang terencana. Kemudian ada lagi kelompok yang membius umat Islam dengan doktrin-doktrin sesat, dengan doktrin-doktrin khurafat, agar umat Islam ini betul-betul tunduk takluk kepada mereka. Maka mereka ceritakanlah bagaimana hebatnya leluhur mereka sehingga melebihi mukjizat Rasulullah SAW. Salah satu contoh, mereka berani mengatakan bahwa Imam Faqih Muqaddam, leluhur mereka yang sangat luar biasa, bisa mi'raj menemui Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam 70 kali. Masya Allah. Sementara Rasulullah SAW hanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala seumur hidup satu kali. Dengan doktrin itu, dengan cerita khurafat itu, mereka telah merendahkan kesucian Rasulullah SAW. Bahkan ada lagi di antara mereka yang berani mengatakan, hei leluhur kami, kalau tidak malu sama Allah, bisa memadamkan api neraka dengan tangan, dengan kelingking bahkan. Kesombongan yang diada-adakan kembali merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi hal seperti itu. Itu ada seorang maksiat mati, lalu disiksa oleh malaikat munkar wa nakir. Teriakan-teriakan ini ternyata mengganggu tidurnya Al-Faqih Muqaddam. Bangun dari kuburnya, dimaki-maki ini munkar wa nakir. Kamu menyiksa orang, mengganggu tidur saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi orang ahli maksiat mati, cukup dikasih sepotong surat, nanti kasih tahu sama munkar wa nakir. Kalau kamu ditanya jangan jawab, kasih surat ini, kamu akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian mereka bisa menghina kiai-kiai pribumi dengan mengatakan bahwa seorang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Kaki seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari kepala 70 ulama yang alim. Apa tujuannya ini? Pembodohan, ini pembiusan terhadap para muhibbin yang tidak menggunakan akal, sehingga mereka terpukau, terkagum-kagum karena oh inilah turunan Nabi, tentunya punya kehebatan seperti ini. Mereka takluk setakluk-takluknya. Ada yang mengkondisikan itu, ada yang mengkondisikan kuburan palsu, mengklaim-klaim kuburan para pejuang. Ada lagi kelompok orator-orator, agitator, seolah-olah kalau berbicara lebih hebat, lebih patriotik dari para jenderal kita, lebih patriotik daripada ketua-ketua umum partai. Kami berkoalisi dengan rakyat, kami beroposisi dengan rakyat. Hei jenderal, hei polisi, hei presiden, kalau kamu ganggu rakyat, Masya Allah, ini framing untuk menempatkan diri sebagai pahlawan rakyat. Dia berani memaki, mencaci siapa yang menyimpang daripada konstitusi. Ternyata tujuannya menjajah Indonesia. Clear? Sepu epep nih bos. Berbagai macam, dari pemalsuan kuburan, kemudian doktrin-doktrin sesat, kemudian orasi-orasi yang membakar, mengadu domba. Asah parangmu, asah celuritmu. Di sana ada PKI, ayo, hai para ulama, para kiai. PKI yang mana? Ketua umum PKI itu Aidit, Mbak Alawi, Muso, Mbak Alawi. PKI yang mana? Justru negeri Yaman, menurut berita yang tersiar di seluruh dunia, adalah negara komunis satu-satunya di Timur Tengah. Maka
semakin hari kita semakin terang benderang melihat drama mau menguasai Indonesia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, melalui podcast ini saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia, pribumi, waspadai gerakan mereka yang clear bahwa Indonesia milik Aulia Tarim. Apakah ini nggak jelas? Apakah kurang jelas buat Anda bahwa mereka mau menguasai Indonesia? Yang kedua, kepada kaum Alawi, hentikan rencana Anda ini. Oke, selanjutnya Mr. Steinberger. Oh, udah kelar ya. Halo. Dia sih nggak perlu kasih minum makan. Setia lah gue. Satria bergitar. Jadi ya gitarnya ini. Astagfirullahaladzim. Palanya hilang. Iya, nggak ada palanya. Masya Allah. Cari kali. Kayak itu dong sampai. Kalau Pak Haji begini-begini lagi nyari kepala gitar gitu. Halo Sule, apa kabar ya? Oke, selanjutnya tadinya saya nggak mau bahas soal Bahlawi lagi ya. Kenapa ini muncul? Gara-gara adanya undangan dari Rabithah Alawiyah. Saya diundang untuk hadir tanggal 8. Pokoknya jam pukul 9 sampai 10. Saya katakan, saya balas. Karena isi undangan itu bunyinya begini redaksionalnya. Kontennya begini. Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bang Haji Roma Irama. Saya balas kan. Saya katakan Anda salah alamat. Roma Irama dalam bisikan Roma tidak pernah mengajukan sebuah pertanyaan pun kepada Bahlawi. Nggak pernah. Nah, kalau Anda mau bertanya tentang penjelasan dari tokoh-tokoh yang saya undang di sini, mereka yang harus Anda undang. Yaitu Kiai Maduddin, kemudian Dr. Sugeng, kemudian Prof. Melhem Ali, ya. Nah, ini Dr. Sugeng nggak diundang. Paling takut mengundang Dr. Sugeng. Malah siapa itu yang diundang? Mama Gufron. Astagfirullahaladzim, bercanda aja kali. Saya diundang. Sekarang saya bilang sama antum semuanya, ketika bisikan Roma mengundang Bapak Taufik Assegaf sebagai Ketua Rabithah, beliau tidak hadir. Ketika saya undang Bapak Lutfi bin Yahya, beliau tidak ada hadir. Kemudian Ustaz Rizik Syihab berkata di media, pokoknya kalau diundang Haji Omar jangan hadir. Semua Habib Hanif jangan hadir, nggak perlu kita datang. Nah, sekarang Anda undang saya, inti nggak mau datang, Anda mesti datang. Begitu mereka tidak datang, orang harus datang. Masya Allah, mereka saya undang nggak datang, gue diundang. Astagfirullahaladzim. Tapi mau kasih framing, Roma Irama Al-Kaburi. Lagi pula, Masya Allah, ini ada satu klaim dari mereka ya, bahwa pertemuan ini dalam rangka keabsahan klan Bahlawi sebagai zuriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan satu diskusi yang sudah disetting oleh mereka dengan judul seperti itu. Yang kedua, bahwa yang selanjutnya bahwa format daripada diskusi ini ternyata luar biasa mengerikan. Kenapa saya katakan mengerikan? Ini Kiai Maduddin tanggal sekian sendiri, tentunya dipanel sama sekian banyak dari Bahlawi. Kemudian Guru Gembul dari jam 9 sampai jam 11, Roma Irama dari jam sekian 9 sampai jam 11 sendiri. Kemudian dipanel semua ini, Guru Gembul sendiri dipanel sama sekian orang, Menahem Ali sendiri. Ini diskusi apa interogasi? Bisa tidak. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Padahal tanggal 10 September itu jauh-jauh hari UIN Wali Songo di Semarang telah mengundang pihak-pihak yang bertikai ini.
untuk berdiskusi. Nah, tapi ada yang bilang dari mereka, UIN nggak punya ahli nasab dan sebagainya. Ngecilin banget gitu ya. Nah itu sebetulnya, dan Rabitohnya sudah diundang. Kalau Kiai Imad, kemudian Guru Gembul, kemudian Dr. Sugeng, Prof. Siapa namanya? Menahem Ali, pasti bersemangat. Kenapa? Memang tempatnya netral. Bukan di kubu, katakanlah yang tergugat ini. Ya, jadi betul-betul netral, betul-betul objektif tentunya. Nah, sebetulnya ini yang harus dihadiri oleh Rabithah Alawiyah, bukan tiba-tiba sebelum tanggal 10 itu dipotong, didahului dengan membuat pertemuan yang bersifat interrogatif itu. Astagfirullahaladzim. Kemudian saya dengar video ini ya. Apa kepentingan saya buka Bahalawi lagi ini? Ada salah satu dari habaib anak muda, sering mewakili habaib, mengatakan, saya kepengen tahu Roma Irama bilang hakul yakin tentang Bahalawi itu bukan keturunan Nabi. Itu kan hakul yakin itu seperti orang memegang api yang panas. Itu hakul yakin. Seperti apa segudang apa ilmu dia katanya, sehingga bisa mengatakan aku yakin Bahalawi bukan turunan Nabi SAW. Beliau sebagai penyanyi dangdut, raja dangdut, menyatakan hakul yakin Bahalawi nasabnya terputus, bukan sebagai beliau, bukan Bahalawi bukan duriyah Nabi. Hakul yakin ini kan tingkat keyakinan yang paling tinggi, yang luar biasa. Seperti orang yang mengatakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar, itu hakul yakin tuh. Merasakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Berarti kan beliau punya pemahaman yang sangat mendalam dalam masalah ini, punya basis ilmu yang luar biasa kuat, sehingga bisa mengatakan hakul yakin. Ada lagi yang ngomong, ini saya sebutin namanya nih, soalnya dia teman saya, namanya Gus Rumel. Gus Rumel bilang di satu medsos, itu Roma Irama bilang hakul yakin Bahalawi bukan juriah Nabi. Itu kan ada tingkatannya. Pertama ilmu yakin, kemudian baru ainul yakin, baru hakul yakin. Dia bisa bilang hakul yakin itu, apa emang dia melihat pernikahan Ubaidillah? Emang dilihat pembuahannya Ubaidillah? Rumel. Disebut hakul yakin itu jika Roma Irama ikut menghadiri resepsi pernikahan kedua orang tua Imam Ubaidillah dan jadi saksi proses pembuahan Imam Ubaidillah, sekaligus jadi saksi proses persalinan Imam Ubaidillah yang keluar dari rahim ibunya. Apakah Roma Irama itu benar-benar sudah menempuh itu semua hingga sampai pada pengetahuan hakul yakin? Ada aja emang raja terakhir. Ane tanya ente ini Mel, ente pasti yakin Rasulullah adalah utusan Allah, Muhammad SAW adalah Nabiullah. Anda yakin nggak? Ayo berani bilang yakin. Yakin kan? Apakah Anda lihat waktu Jibril alaihissalam memberikan wahyu pertama 5 ayat dari Al-Alaq di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Ente lihat nggak? Anda yakin bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, bukan harus ente melihat Jibril itu menyampaikan wahyu. Bukan gitu kan? Tapi Anda yakin dengan dasar apa? Oke. Sekarang saya mau jelaskan kenapa saya hakul yakin bahwa kaum Bahalawi bukan zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, itu ada 2 dalilnya. Pertama dalil qauliyah, ayat-ayat qauliyah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua ayat-ayat kauniyah, alam semesta ini termasuk diri saya. Ini ayat kauniyah. Sebagai ayat kauniyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. 1. Saya hakul yakin bahwa Allah itu Tuhan. Yang kedua, sebagai ayat qauliyah, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Allah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan dia tidak tersentuh oleh ngantuk ataupun tidur. Lahu ma fis samawati wal ard wa lahu ma fil ard. Kepunyaannya lah segala di langit dan di bumi. Siapa yang bisa memberikan syafaat tanpa izinnya kepada manusia? Kemudian dia mengetahui apa yang di depan kita dan apa yang di belakang kita, masa depan kita, masa lalu kita. Dan Allah SWT tidak keberatan, nggak repot mengurus langit dan bumi ini sebagai kursinya. Inilah ayat qauliyah. Saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. La ilaha illa huwa. Enggak ada Tuhan selain Dia. Lalu yang kedua yang meyakinkan saya bahwa Allah adalah Tuhan, yaitu ayat-ayat qauliyah. Alam semesta ini. Adanya langit dan bumi, sungai-sungai, berbagai macam binatang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam adalah ayat bukti bagi Allah itu bahwa Allah itu Tuhan bagi orang yang berakal, ulil albab, yang punya akal. Kemudian